Ila hadran Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wasanilah hadil kitab. Al-Bushiri wa al-Bajuri. Surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma iftah lana innaka alimul hakim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannifu an-nadham wastaghfirhidam amin ainin qadim talaat mila maharmi walzam himyatan nadami. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir ngesokno sapa sira. Istifraq, tafrik ya, dari kata tafrik ampreh ngesokne ya, ngesokno ya. Fi'il amar. Wastafrik istifraq gitu ya, itu dalam bahasa psikologi namanya katarsis. Pernah mendengar katarsis? Jadi katarsis itu atau istifraq, tafrik itu mengungkapkan sesuatu dalam lubuk hatinya. Kayak sekarang namanya orang curhat itu loh. Ya curhato loh. Curhat. Jadi mengungkapkan ngebrolne, ya dibrolne. Berarti mengungkapkan atau ngebrolne, dibrol apa adanya sesuai dengan dalam hati kita itu kepada apa namanya, kalau di sini ialah kepada Allah nanti gitu ya, kepada Allah ngebrolne itu. Wastaghfirilan ngesokno sapa sira, ditumpahkan itu ya, ditumpahkan. Ya dibrol itu ya, ya disokne. Adam ing luh. Jadi luh itu air mata, luh. Atau kalau orang Jawa namanya apa? Waspo itu luh gitu ya, waspo. Tangis waspo ya. Tangisan dengan luh yang sangat deras. Aku dibrolne, jadi cucurkan air matamu gitu loh. Cucurkan air mata. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia yang pas itu enggak ada. Jadi kalau misalkan air mata nek Jawane kan waspo mawi, apa luh. Luh dalam bahasa Indonesia enggak ada itu kepadan katanya, makanya menggunakan kata jamak, air mata. Terus nek muncrat itu air mancur. Padahal orang Jawa kan muncrat itu ya, air mancur. Ya, terus rumah sakit itu ya. Nah, dalam bahasa Arab kan mustasfa atau hospital dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia enggak ada rumah sakit. Karena dulu enggak ada yang namanya rumah sakit, maka namanya rumah dan sakit itu ya. Tempat orang-orang sakit gitu ya. Makanya sekarang ada yang berusaha jangan rumah sakit lah rumah sehat itu ya. Lah ngapain orang-orang sehat dimasukkan ke rumah situ gitu loh. Ya, rumah ben wong ki sehat. Sakit biar sehat. Ini namanya rumah sakit. Nah, dibrolkan air mata itu ya, itu dibrolne. Min aine saking mripat. Min aina saking mripat qadim talaat. Kang teman-teman wis kebak. Wis penuh itu ya. Berarti air matanya sudah penuh. Minal maharimi kebak apa minal maharimi saking barang-barang kang haram.
saking barang-barang kang haram. Walzam lan netepo sapa sira himyatan nadami ing jaga getun menyesal. Terus menerus menyesal terus menerus. Nah, ini yang dimaksud dengan mripat itu min ainin itu bukan mata dalam pengertian mata fisik atau mata materi. Tapi apa? Tapi mata hati. Kenapa mata hati? Karena yang namanya hati manusia itu adalah untuk menyimpan seluruh perilaku, itu ada tempat penyimpanannya. Dan itu nanti tempat untuk mengendalikan seluruh apa yang ada pada manusia. Makanya ada hadis pusatnya seluruh jasad itu ana fil jasati mudghah, satu gumpalan. Ya, fa'in solohat jasadu kullu. Apabila itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa in fasadat, apabila mudghah itu fasad, rusak atau jelek, maka fasada kullu. Maka jasad itu juga rusak semuanya. Apa itu? Ala wahya al-qalbu. Yang namanya mudghah itu adalah al-qalbu, hati. Jadi yang namanya hati itu tempat menyimpan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh seluruh manusia, dan dia mengendalikan seluruhnya. Maka kendali tubuh kita, kendali jiwa kita itu ada pada hati kita. Nah, karena itu hati itulah yang bisa menerima segalanya. Menerima hal yang positif yo hati, menerima hal yang negatif yo hati. Ya, dimasukkan ke dalam hati. Kalau dalam fisik itu yang bisa menyimpan apa? Yang disebut sebagai otak kecil. Jadi misalkan indera kita itu yang namanya warna kacang kedelai kacang kedelai itu warnanya hijau. Nah, hijau itu tersimpan diterima oleh indera kita, oleh mata kita. Kalau itu materi ya, kalau itu materi dalam mata kita, kemudian dimasukkan ke dalam otak besar. Dalam otak besar itu disimpan dalam otak kecil, itu materi. Sehingga kita tidak usah melihat yang namanya daun yang masih muda itu warnanya hijau, meskipun kita nggak melihat. Kenapa? Karena kita sudah punya pengetahuan yang namanya daun itu adalah hijau. Yang namanya hijau itulah yang disebut sebagai tempat menyimpan pengetahuan manusia secara material. Jadi otak itu yang menyimpan Lah, yang memfungsikan seluruhnya, pengetahuan itu difungsikan untuk apa? Itu adalah hati manusia. Bisa misalkan orang jadi pinter karena dengan pengetahuan itu. Orang tahu bahwa yang namanya tanah. Kalau tanah itu disaring-saring kan kandungannya macam-macam. Nah, kalau tanah itu kemudian yang ada kandungan sianidanya dicampur dengan benda apapun, kalau kita konsumsi itu jadi racun. Itu kan sesungguhnya kan pengetahuan fisik, hasil dari sebuah penelitian yang namanya ilmu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya sianida itu kalau digunakan untuk dicampur dengan kopi, maka kopinya jadi racun.
Makanya ada peristiwa 7 tahun yang lalu, ada peristiwa namanya Mirna. Sianida itu ya. Ya sianida itu ya. Dituduh pelakunya adalah Jessica. Ya Jessica. Nah, tapi sekarang sudah keluar ya, orangnya sudah keluar baru beberapa hari yang lalu gitu loh. Nah ini kan kita itu ada pengetahuan. Atau kita menemukan misalkan inti dari sebuah materi. Inti materi itu kan ada, inti benda itu ada yang disebut sebagai atom. Yang ini kalau kemudian atom itu inti-inti materi itu dipadatkan dan kemudian itu dipicu dengan sesuatu yang bersifat api, maka sesuatu itu bisa terbakar dan bisa meledak. Maka muncul yang disebut sebagai bom atom. Nah, pengetahuan tentang bom atom, pengetahuan tentang tentang sianida tadi itu dan seluruh pengetahuan yang lain, ya maka itu tergantung berasal dari pengetahuan yang didapat melalui material. Nah, bagaimana difungsikan untuk apa? Difungsikan itu apa? Yang bisa memfungsikan, apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan, itu adalah apa? Hati manusia. Hati manusia. Karena itu yang jahat itu bukan bendanya. Misalkan ada peso. Bagaimana cara mengetahui peso atau arit? Arit itu kalau digunakan untuk cari rumput itu ya bermanfaat itu ya. Kita diasah gitu ya arit itu. Tapi kalau digunakan untuk membunuh orang, lah itu bermasalah. Lah, untuk ngarit atau untuk membunuh orang itu bergantung pada hati manusia. Ya, itu loh. Hati pada manusia. Maka sesungguhnya manusia itu, inti manusia itu ada pada hatinya. Ala wahya al-qalbu. Karena itu qalb inilah yang bisa menjadikan sesuatu itu, orang itu baik atau tidak baik, jiwanya itu baik atau jiwanya mengikuti raganya, itu adalah hatinya dia. Sepertinya itu perbuatannya sama. Tapi kalau hatinya itu berbeda, maka beda maknanya. Beda maknanya. Makanya ada ada hadis, ada sesuatu yang sepertinya itu adalah perbuatan yang bersifat duniawi. Tapi kemudian bersifat yang duniawi itu menjadi perbuatan yang ukhrawi, dapat pahala. Atau sebaliknya ada perbuatan yang bersifat ukhrawi, tapi sesungguhnya dia adalah duniawi. Kenapa? Karena satunya itu baiknya niat, yang kedua adalah karena jeleknya niat. Jadi tergantung pada niat. Nah, karena itu ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pada niatnya. Lah niat itu intinya ada pada hati manusia, bukan lesanya. Makanya dalam dunia hukum itu, lesan itu belum bisa dijadikan sebagai dasar dalam hukum Islam itu ya. Ya karena itu kita nggak bisa menilai seseorang itu berdasarkan omongannya. Karena omongan itu bisa jadi bukan berasal dari hati manusia. Tapi yang kita lihat adalah dalam hatinya. Makanya kajian terkait dengan hati itu, tentu hati kita kan tidak bisa kita tebak itu ya. Makanya ada peribahasa, dalamnya laut ya dapat daki. Oh, gunung ya. Tingginya gunung dapat didaki, dalamnya laut dapat kita seberangi gitu ya. Dapat kita ketahui. Tapi dalamnya hati enggak ada yang tahu.
Nggak bisa Mbak ya. Tapi ada ilmunya. Ada ilmunya supaya kita tahu apa? Yaitu dari gejala-gejala yang muncul di permukaan. Ya, gejala-gejala itu yang bisa kita lihat. Misalkan dari ucapan itu bisa kita lihat gejalanya. Misalkan antara ucapan dengan perilaku itu berbeda, berarti hatinya berbeda. Gitu loh. Ya, antara ucapan dengan perilaku berbeda, berarti hatinya berbeda. Atau mencela-mencele. Wingi ngomong telo, saiki ngomong getuk gitu loh. Wingi ngomong dele, saiki ngomong tempe gitu loh. Esok gere, sore, ya apa namanya? Esok gere, sore pindang gitu loh. Jadi berbeda-beda itu namanya gejala, ya gejala. Dan ilmu terkait dengan gejala perilaku dalam manusia itulah yang disebut sebagai ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu bisa ditebak itu loh. Bisa ditebak. Atau kita juga yang disebut sebagai ilmu gestur. Ilmu gestur. Ilmu gestur itu meskipun kita nutupi misalkan orang sedang susah, ditutupi dengan ketawa-ketawa dan senyum-senyum itu ya. Itu juga bisa. Misalkan kayak Mbak Jito ngono gitu, nggak punya uang, ditutupi dengan apa? Sepenting rokok itu ya. Masih yang ngerokok itu ngerokok. Ngerokok jalo gitu ya, orang penting. Ben gak ketoro, iku masih krisis ekonomi gitu ya. Sepenting ngerokok lah itu gesturnya dapat diketahui, gesturnya dapat diketahui. Dan memang seseorang itu nggak bisa, gestur itu nggak bisa dibohongi itu ya. Dan itu ada ilmunya, namanya ilmu tentang gestur. Gestur tubuh, misalkan orang marah gitu ya. Itu gesturnya meskipun dia ngempet itu ya, ngempet itu juga kelihatan, gestur itu kelihatan. Biasanya gestur itu bisa dilihat dari sisi mata. Jadi mata itu bisa menunjukkan 1000 makna. Jadi mata itu bisa menunjukkan 1000 makna. Karena itu orang itu berbohong atau tidak berbohong itu bisa dilihat dari mata. Nah, makanya hati manusia yang begitu itu termasuk hati itu bisa menerima bisa menerima perintah Tuhan, bisa menerima Allahu Nur itu ya. Allah itu kan cahaya. Nah, manusia itu bisa juga menerima cahaya itu. Allah menerima cahaya. Manusia bisa menerima cahaya. Allah memberi cahaya. Cahaya Allah itu bisa manusia bisa menangkap cahaya itu. Nah, cahaya itu ditangkap oleh manusia melalui apa? Melalui hatinya. Yang bisa menangkap cahaya Allah itulah orang yang hatinya bersih. Ya, padahal manusia itu semakin satu manusia itu kalau melakukan dosa itu diumpamakan itu dalam hatinya itu ada satu nuktah. Jadi hati itu seperti cermin. Cermin tahu ya cermin. Cermin itu pengilon. Ya kaca brenggolo lah. Kaca brenggolo cermin. Dosa ya setiap orang berbuat maksiat. Meskipun itu dosa kecil, itu ada nuktoh. Ada titik. Dalam hati itu ada titik. Meskipun dosa kecil. Contoh dosa kecil apa? Apa contoh dosa cilik ini? Misalkan melakukan hal yang makro. Itu dosa kecil sebetulnya. Ya, tapi makro gak dosa ya. Ya, yang kecil-kecil misalkan kuwi gak nemu pelem kuwi, peleme wong gitu ya. Iku gak oleh kuwi. Wis dosa cilik kuwi ya contohnya ya apa namanya? Ya nyawang lawan jenis. Ya, itu dosa cilik. Ya, dan meskipun dosa kecil, itu juga
memiliki bekas tanda titik di dalam hatinya yang hitam, titik hitam. Nah, kalau kita melakukan berkali-kali, maka titik itu menjadi banyak. Sebagaimana kaca, kalau banyak titik yang dulunya itu bersih, kita mengilau, apa bahasa Indonesianya apa mengilau itu? Berkaca, itu jadi bagus, maka ketika ada titik-titik dalam kaca itu, kita nggak bisa bercermin. Bahkan kalau dosanya sudah selangit, dosanya sudah besar, itu kan demblok, nggak satu titik. Ya nggak berdebu, bang. Dosa gede itu ya sapa jeneng satu lengan blek gitu ya. Itu dosa gede. Itu ya jadi hitam. Karena itu kemudian muncul bahwa orang yang banyak dosanya itu makosat kulubuhum. Hatinya atos. Hatinya atos. Ketika hatinya atos, maka petunjuk apapun itu susah untuk masuk. Termasuk dalam hal orang cari ilmu. Dalam hal orang cari ilmu juga sama. Makanya ada seorang ulama, kenapa sih saya hafalannya kok susah? Saya belajar ilmu kok nggak masuk-masuk, nggak paham-paham. Maka ada istilah syakautu ilal waqi'i, itu Imam Syafi'i ya. Syakautu ilal waqi'i fi su'i hifdi. Saya wadul itu mengadu kepada Syekh Waqi. Dengan apa? Jeleknya hafalan saya. Ngapali gak apal-apal. Kasih pelajaran gak masuk-masuk. Artinya apa? Disai saran bahwa tinggalkan maksiat. Karena itu orang supaya cerdas, supaya pinter, itu betul-betul harus bersih hatinya. Kenapa? Karena ilmu itu kan nurullah. Ilmu itu nur. Maka nur itu nggak akan bisa masuk dalam hati yang gelap. Hati yang jadinya kalau gelap itu kan jadi keras. Hati yang keras. Ya contohnya orang dosa kecil itu kan marah-marah gitu ya. Itu dosa juga kecil itu ya. Marah-marah yang tanpa dasar. Itu dosa kecil ya. Kalau dosa besar jelas nggak susah hilangnya. Ya karena itu seseorang yang ingin terhindar ya sebagaimana kemarin, terhindar dari dari sesuatu yang samar, yang kemarin dasais itu ya. Dasais itu khauf, weden, wedi waksya dasaisa itu. Jadi yang tersembunyi, bisik-bisikan yang tersembunyi, maka orang harus wastagrif dam'a. Maka orang itu harus mengobrolkan menumpahkan seluruh apa yang pernah dilakukan. Ya, pernah dilakukan. Istilah sederhananya sebetulnya orang itu harus pertama kali harus sadar bahwa dia pernah salah. Ya maka kata Bang Haji Roma Rama apa itu? Apa? Apa Mbah? Jadi orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang salah tapi menyadari kesalahannya. Lagu apa gitu Mbah itu? Nah, karena suara saya jelek, jadi saya nggak berani nyanyi itu loh. Jadi bukan orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang salah dia sadar, dia tahu bahwa itu salah. Karena itu jangan orang merasa benar terus, itu berbahaya. Maka orang yang merasa benar sesungguhnya orang itu hatinya adalah sudah keras. Hatinya keras dan dia tidak bisa masuk, nurullah itu nggak bisa masuk. Maka dia tidak bisa dikasih ketahu juga nggak mau, dikasih nasihat juga nggak merasa baik gitu ya. Dan dia nggak bisa memperbaiki dirinya, terus menerus berbuat kesalahan.
Ya, terus-menerus berbuat kesalahan. Kalau salah sekali 2 kali itu sesungguhnya kan ya biasa manusia. Tapi kalau salah berkali-kali itu diumpamakan seperti apa? Kalau orang-orang Jawa, orang peribahasanya itu hanya orang-orang bodoh lah yang masuk dalam jurang, dalam lubang yang sama. Hanya keledai lah yang masuk dalam lubang yang sama lebih dari 1 kali. Itu keledai. Lah kadang-kadang kita itu kesalahan berkali-kali salah terus itu ya. Kenapa kita begitu salah terus? Karena kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah kesalahan dari kita. Ya kita nggak bisa, dan itu contohnya banyak lah. Seringkali kita justru menyalahkan orang lain. Gara-gara awakmu aku dadi ngene. Gara-gara awakmu nilaiku dadi loro gitu loh. Gara-gara awakmu aku dadi ngene iki. Ya contoh sederhana lah. Waktu awake dhewe nyupir mobil nang ngarep enek motor lewat ngono, wah motor kurang ajar. Berarti kita kan merasa benar, motor yang salah ya. Yang sepeda motor. Makanya kalau orang tabrakan mesti yel-yelan. Ujung-ujungnya apa kalau yel-yelan? Gelut mergane apa? Kabeh ngaku bener gitu loh. Mesti ngono kuwi, kabeh ngaku bener. Ya, nek wong Jawa ngaku salah iku setahun sepisan. Nek bodone Idul Fitri gitu loh, kabeh ngaku salah. Salah kula di sepuro. Masih untung untuk umat Kanjeng Nabi ya. Umat Kanjeng Nabi itu salah itu nggak usah menunjukkan kesalahannya apa. Kalau umatnya Nabi Musa, salah itu harus ditunjukkan kesalahannya. Dan hukumannya berat. Kesalahannya itu ada yang menjadi monyet. Kunu kirodatan khosiin. Dudu monyet khosiin itu ya. Ya, monyet-monyet yang jelek gitu loh. Kalau khosiin ini kan khosiin. Khusuk gitu ya. Khusuk ini. Ya, khusuk itu makanya nek ngaji turu terus di sini. Saking khusuke itu lah. Jadi kunu kirodatan khosiin. Berarti monyet-monyet yang jelek gitu loh. Nah, dan itu harus menyebutkan, kalau mau diampuni, menyebut kesalahannya. Mbah, aku njaluk sepurone. Dhisik aku nyolong pelemi sampean itu ya. Aku nyolong jambune sampean. Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak usah menyebutkan, zaman umatnya Nabi. Nggak perlu menyebutkan kesalahannya apa. Tapi minta maaf sudah selesai. Tapi zaman medsos gak iso. Minta maaf kok cuman minta maaf tok gak iso. Minta bayar. Karena minta maaf itu ya minta maaf tapi harus ada dendanya itu loh. Minta maaf kok cuman ngomong tok, minta maaf ya harus bayar itu loh. Minimal gula 1 kilo gitu loh. Tapi ada juga sekarang minta itu miliatan itu loh. Minta maaf loh dituntut miliaran itu loh. Itu tanda itu mau minta maaf. Ada juga yang minta maaf miliaran, minta dimaafkan itu miliaran. Contohnya apa? Contohnya di Saudi misalkan. Seseorang yang pernah membunuh keluarganya dan dia minta ke keluarga, maka kan namanya orang membunuh kan wajib di hukumnya apa? Kisos. Berarti al-aina bil aini. Menghilangkan mata, maka juga dihilangkan matanya. Al-udhuna bil udhuni. Hilang kupingnya, menghilangkan kuping ya harus dihilangkan kupingnya. Terus menerus begitu itu cara menghukumnya. Atau membunuh ya harus dibunuh. Kisos. Kecuali keluarga itu memberikan maaf. Lah, memberi maaf itu bukan maaf kosongan, tapi dengan kasih denda misalkan berapa? Tergantung keluarganya. Saya minta denda, kalau zaman dulu misalkan 100 ekor onta, 10 onta. Itu begitu itu. Makanya para TKI yang bermasalah di Saudi sana itu, kalau ingin dimaafkan dari hukuman pancung itu ya, itu mahal miliatan. Karena keluarga itu mintanya kan miliatan. Itu aja belum tentu dapat itu ya, belum kata maaf itu loh. Itu hukumannya seperti itu.
Nah, karenanya minta maaf pada Allah itu sesungguhnya kan murah gitu ya. Nggak ada denda apapun. Misalkan tobatnya apa? Tobatnya harus puasa. Ya ada memang yang harus puasa ya. Ada yang tobatnya memerdekakan budak ada. Misalkan sewis duwe bojo misalkan. Iku puasa-puasa melakukan hubungan suami istri. Maka dia tobatnya itu ada dendanya. Apa? Yaitu itku rokobatin. Memerdekakan berapa? Budak. Nah, itku rokobatin mu'minatin itu ya. Memerdekakan budak. Atau memberi makan kepada orang miskin. Ya, sekian itu dalam fikih ada seperti itu. Hukum fikihnya ada. Itu ada dendanya. Tapi kalau kita minta maaf pada Allah atau tobat kepada Allah itu enggak ada dendanya apapun. Atau puasa itu ya dendanya. Ada puasa syahraini. 2 bulan berturut-turut. Itu ada mutatabi'aini. Itu denda puasa itu ya. Tapi kalau tobat kepada Allah tidak ada denda. Nah, tidak ada denda. Nanti di akhir ada cara tobatnya itu ada itu ya. Nah, maka di sini letak kemudian bahwa hati itu tempat untuk menyimpan seluruh pengetahuan apakah itu jelek atau itu bagus itu bergantung pada hatinya. Jadi hati itu adalah fungsi untuk menggerakkan seluruh kegiatan raga dan jiwa manusia, hati manusia. Karena itu yang terpenting dalam diri manusia itu adalah hatinya. Hati itu yang manusia. Hati dalam pengertian bukan yang namanya mudghah saja. Mudghah dalam pengertian segumpal daging itu ya. Bukan gumpalannya, tapi adalah substansi dari hati itu. Yaitu apa? Rasa. Zauk, rasa atau atau sesuatu yang memang muncul dari dalam hati kita. Maka wastafrik diuntapkan semuanya. Maka sebelum kita memutahkan seluruh sesuatu yang minal maharim itu, yang keba itu apa saja, maka namanya muhasabah lebih dulu. Ya, muhasabah. Maka sebelum kita sebelum kita tafrik itu kita seluruh apa yang kita lakukan yang haram-haram itu kita oceki dulu semuanya. Dan ini dilakukan setiap saat. Karena itu istighfar itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan fi kulli nafasin. Ya, fi kulli harfin wa nafasin. Jadi setiap kita bernafas itu harus istighfar. Meskipun kita nggak bisa ya, fi kulli nafasin agak susah, agak berat. Karena Rasulullah sudah dijamin saja, Nabi itu kan manusia yang tidak pernah punya dosa. Kalau ada kesalahan, Nabi itu kan sudah langsung diingatkan. Yang salah itu salahnya tidak fatal itu ya. Salahnya itu ya salah ya dikit-dikit lah gitu ya. Ya yang tidak menimbulkan dosa salah itu. Salah melangkah itu ya. Salah minum itu biasa lah itu ya. Itu kesalahan manusiawi. Itu Nabi seperti itu. Tapi bagi Rasulullah, kalau ada kesalahan yang tidak sama dengan kesalahan umatnya, maka Rasulullah setiap fikuli nafasin, Rasulullah itu istighfar. Padahal Rasulullah adalah orang yang dijamin tidak pernah berdosa. Ya, tidak pernah berdosa. Maksum itu ya, maksum. Hanya Rasulullah yang dijamin. Yang dijamin tidak pernah berdosa itu hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Anak cucu dan keturunannya
Itu manusia biasa. Ngono lho. Makanya ojo percaya nek ana wong ngaku-ngaku keturunan nabi itu enggak dosa melakukan apa saja itu jangan percaya. Iku gombale mukiya iku. Iku ngapusi itu ya. Enggak ada itu jaminan seperti itu. Karena yang maksum itu hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah. Yang lain manusia biasa yang kemungkinan ada kesalahan. Yang mungkin ada kesalahan. Itu kan sama dengan orang-orang di Jawa dulu. Yang namanya raja itu kan keturunan apa? Titisan para dewa. Iya raja pertama. Lah anaknya raja apa keturunan dewa? Makanya wis diganti anak-anake raja ya padha tukaran. Padha ngaku bener kabeh. Ya karena apa? Ya enggak dapat tutusan dewa gitu loh. Dewa itu terus gede Trudawa gitu ya. Enggak, Nabi juga seperti itu. Anak-anaknya Nabi enggak ada jaminan dia benar. Semua sama. Karena itu sampean-sampean enggak usah bingung. Wah, kayak keturunan Nabi kok enak men ya. Enggak usah. Padha ae. Ya minimal kan anak turun Nabi Nuh lah gitu loh. Ya anak turun Nabi Nuh lah minimal. Tapi apakah orang yang jahat itu sekarang taruhlah. Semua kan juga dari cucunya Nabi Nuh kan. Masa orang yang turunnya Meganthropus. Apa jenenge Homo apa jenenge? Homo sapien. Meganthropus. Gua jangan-jangan mau tolong aku anak turune wajah kensis itu loh. Ya. Ya wajah kensis juga kan kalau dia itu manusia disebut manusia, maka masih turun Nabi Adam gitu loh. Maka masih turun Nabi Adam. Bukan turunnya manusia purba gitu loh. Atau dalam bahasa agama itu sebelum Nabi Adam ada semacam manusia yang disebut sebagai Banul Jan. Ya sembuh apa lah itu kalau Jan itu. Mbak Jita roh mergane ya mbah-mbahe ya kuwi baleng. Enek nasab ini Banul Jan paling bagi. Nah itu sudah kenapa ada manusia sebelum Nabi Adam? Karena pada saat itu ada dua ya versi. Yang satu bahwa ketika malaikat bertanya apakah dengan diciptanya Adam itu tidak mengalirkan darah sebagaimana yang dulu ayasfiku dima. Jadi dikhawatirkan manusia yang seperti Nabi Adam dulu kan sudah pernah ada yang saling bunuh-membunuh. Itu mungkin sudah pernah ada nabi. Sudah pernah ada manusia sebelum Nabi Adam. Nah boleh jadi setelah Nabi Adam itu nama juga malaikat itu ya. Itu kan bisa melihat sesuatu yang akan datang. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya sesuatu yang apa namanya? Yang muncul dari dalam diri manusia itu selalu berbarengan dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Maka seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan keharaman, melakukan dosa, maka dia harus mengetahui dosa itu apa saja. Maka ada istilah muhasabah. Ya, muhasabah. Di sini letak orang-orang yang ingin muhasabah itu muncul yang disebut sebagai apa namanya istighosa, apa namanya mujahadah gitu ya. Atau namanya apa saja gitu ya. Itu muncul seperti itu. Maka tradisi seseorang yang muhasabah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, ngebrolnya Adam Luh yang ada di Ainin itu, bin Ainin itu tidak berarti bahwa orang itu nangis fisiknya. Kan sekarang ada ya, ada yang kemudian nangis-nangis, gero-gero bahasa orang sini apa?
Apa Mbah? Nangis bengok-bengok iki lho nang wong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku ngene iki. Kan ada orang seperti itu. Itu tidak seperti itu ya. Ini kan kinayah, misalkan Adam Amin Ainin itu bukan berarti kita nangis dalam pengertian keluar apa ini? Keluar lohnya yang fisik, yang materi bukan begitu. Tapi nangisnya itu setelah tahu semua keharaman itu, kan kemudian kita tahu, 1, 2, 3, banyak sekali kan. Nah itu kita menyesal betul. Jadi kita menyesali apa yang kita lakukan. Dulu waktu saya sekolah, ya saya kok ngerpek itu ya. Waktu saya dulu sekolah, saya kok begini. Waktu saya daftar pegawai, saya kok terus bayar semene-semene, kan dosa itu. Itu kan haram semua sebetulnya itu ya. Waktu aku nyalon dewan, kok ya saya nyebar amplop 100.000 gitu ya. Loh itu haram. Jangan dianggap itu bukan haram loh. Arrosi wal murtasi finar. Sing nyuap dan yang disuap itu masuk neraka. Termasuk sing bantu penyuapan itu. Lah sing ngawahi karo sing napa padha. Lah sing bantu wis padha ngono kuwi. Jadi makanya enggak usah jadi tim sukses ngono-ngono kuwi. Jadi yang bantu ya padha ae itu loh. Saya menyetujui juga sama gitu loh. Karena itu kemudian seseorang dengan begitu, karena ini bukan tangisan dalam pengertian fisik gitu ya. Karena ada itu torikoh-torikoh yang begitu ya. Jadi harus kalau waktu istighosah, waktu mujadahan itu nuwangi sampai kemudian di speaker bengok-bengok toko wadong ngono kuwi. Ya Allah kan itu kan. Bukan begitu caranya itu ya. Ya bukan begitu. Itu kata kan enggak apa-apa untuk syiar itu ya. Iya, tapi bukan itu yang disebut sebagai wastafghri, itu bukan itu. Bukan yang dimaksud dalam apa? Sohibul burdah seperti ini. Wastafghri bukan istifrog seperti itu. Tapi betul-betul kalau kita sudah tahu bahwa yang haram itu seperti itu, yang imtalaat, kebek gitu ya, sudah penuh. Ya sudah penuh. Dan ingat bahwa setiap dosa itu kan ada catatannya. Setiap dosa ada catatannya. Dan ingat, meskipun itu sudah diampuni oleh Allah, maka dosa itu tidak otomatis hilang total itu ya. Dosa itu tetap melekat, karena ada catatannya. Jadi gak terus, memang katanya, kama waladatuhu ummuh, yang tanpa sekali dosa. Kalau menurut saya tidak. Dosa tetap ada catatannya. Jadi tidak berarti orang itu kosong. Kosong. Tapi pahalanya orang yang bertobat dengan dosa yang dilakukan itu nutupi. Makanya besok di yaumul akhir ada yang namanya mizan, timbangan. Timbangan itu untuk mengukur antara dosa dengan pahala. Itu lebih banyak mana? Nah, nek tobat itu kan bisa mengimbangi. Orang tobat itu dosanya itu tetap ada, tapi pahalanya tobat itu bisa menyamai dengan dosa. Plek gitu ya. Tapi ini kan tetap ada catatannya. Karena itu kita jangan sekali-kali menyepelekan dosa-dosa kecil. Nyawang lain jenis, baik laki-laki maupun perempuan itu ya. Itu kan dosa kecil. Malah gampang, dosa kecilnya diwuduni hilang. Enggak bisa hilang.
Tapi pahalanya orang berwudu dengan dosa kecil itu seimbang. Seimbang itu ya bisa lebih kecil lebih tinggi. Makanya kalau ini dosa itu hilang nanti kan nggak ada mizan. Mau mizan itu hak kok. Mizan itu mesti ada. Mizan, kemudian ini loh netalkin apa sing anak kuwi. Pertanyaan mungkar nakir ada. Kemudian mizan juga ada. Apalagi orang-orang masyar ada, Shiratal Mustaqim juga ada. Orang yang dosanya ngepres nanti sama. Kalau di Shiratal Mustaqim yang katanya besarnya itu ininya jembatannya itu kan langit rambut dibelah 7. Wong rambut wis cilik ngono kuwi dibelah dibagi 7 kaya apa cilike. Kan lembut banget. Iku nek dosane gede, iku luwih kaya iku. Luwih cilik neh. Karena itu tergantung pada amalnya. Kalau amalnya itu amalnya itu baik, maka ihdinas siratal mustaqim. Itu tangganya atau jembatannya jadi besar. Jadi besar, ya tergantung orangnya. Jadi naik tangga itu bisa kecil, bisa besar tergantung pada amalnya. Kalau amal kebaikannya itu besar, maka tangga itu bisa membesar. Kalau kecil ya kaya pring ngono kae, kaya pring gawe Agustusan. Wong manjat ning nggon pring ngono kae. Kan si rame iki Agustusan. Diseleh nang dhuwur banyu, kolam. Ceblok nang banyu. Tapi nanti cebloknya enggak nang banyu. Nang neraka gitu loh. Iku geni nyebloke. Makane ya walah nek banser kan ngomong, wah aku biasa latihan sepak bola api kok itu ya. Enggak main-main. Panasnya itu bisa berapa kali lipat panasnya. Panasnya tergantung juga pada amal perbuatannya. Kalau amalnya bagus ya tentu api itu bisa mendingin ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim itu. Tapi nek jahat ya wis iku ya apinya bisa 15.000 derajat Celcius itu ya. Jangan tubuh manusia, baja saja bisa luntur gitu loh. Bisa luntur baja itu. Kok saja iki wis. Aduh. Kok entek. Nah, maka yang namanya orang tobat itu sewaktu-waktu. Jangan menunggu sudah tua. Sekarang itu umur itu kan nggak bisa diperkirakan. Kok kadang-kadang lorone ado nyawa. Iso meninggal. Domongi ya. Lah wong sing lara kuping kok iso mati barang ya. Kan ado nyawa. Yo, jek mending kuping sik rada ngene ya. Ana sing lara sikile ngono lho. Kok iso nyawane sing ilang ngono lho. Lah ini kan sekarang kan nggak bisa diperkirakan. Dan yang namanya mati itu tidak harus tua. Sing nom-nom juga banyak meninggal. Lah yo wingi kan enek to. Wingi enek sing wisuda terakhir ke lho. Sehari sebelumnya itu masih mengikuti gladi bersih. Begitu pulang mau ikut gladi bersih ya. Itu kecelakaan. Cik enom bar kuliah S1 kok. Bar kuliah S1. Iku cik enom banget. Cik ono sing luwih enom. Cik bayi mati. Akeh karena itu mati itu tidak menunggu umur kapan, tapi mati itu menunggu waktu. Pemane iki wis BMKG sudah ada wodo-wodo ana megatras.
Katanya 9,3. Itu daerah Aceh, Sumatera. Terus Jawa Tengah itu 8,9. Jawa Timur 8,8. Bali, NTT semuanya 8,7 terus itu ya. Itu Megatrust. Mega Medani ya. Karena itu tobat itu menjadi kata kunci kita bisa selamat dari segalanya. Umpama awake dhewe nanti kena apa jenenge wis sing omahe kidul-kidul kena tsunami dan konon tsunaminya bisa sampai 30 meter. Kalau 30 meter kan 2 kali wit klopo. Klopo paling dhuwur piro sakjane? 10 dhuwur pol iku. Yo sak dhuwur kampus iku lho. Sak pucuke gedung Prasna. Prasna paling piro? Prasna itu 5 kali 3 berapa? 20 meteran Prasna itu. Itu nambah 10 meter dhuwur neh. Bayangno kuwi. Sopo sing iso slamet? Ayo. Enggak ada yang bisa selamat kecuali dalam pertolongan Allah. Karena itu semoga aja kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gempanya gak apa-apa. Efeknya gempa itu loh yang berat. Kalau tsunami mungkin Tulungagung kota nggak kena itu ya. Karena terhalang oleh 3 gunung. Tapi mungkin juga itu lebih dari itu. Kalau 9 koma itu kan ya meh podo karo zaman Nabi Nuh gitu loh. Tsunaminya itu loh. Cuman kalau zaman Nabi Nuh itu memang kan ya dari atas juga turun hujan deras, brek gitu ya, dari bawah juga muncul. Jadi dari atas dari bawah bersamaan. Nah, semoga aja lah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita tetap walzam himatan nadam. Jadi kita terus-menerus melanggengkan tobat itu jadi sangat penting. Terus-menerus kita melanggengkan tobat, istighfar itu yang paling banyak. Jadi zikir yang paling bagus istighfar. Demikian juga kalau kita ziarah ke makam, doa paling bagus itu istighfar. Tolong yang seneng ziarah-ziarah ojo njaluk nang kuburan. Wis to, nek ziarah-ziarah iki yang paling utama itu mengistighfar, njalukne ngapura si mayat. Mergane apa kadang-kadang orang itu kan belum sempat beristighfar apa yang dia salah itu. Dan itu juga mengganggu itu ya ketika kita di akhirat. Lah, udah kontak. Anunya TikToknya kok habis. Tak jam wis ya. Ya wis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.